Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mematikan suara sehingga tidak mengganggu yang lain. Kita lanjutkan yang terhormat Bapak Agus Sujarwo APMM selaku Kadinas Kabupaten Temanggung. Yang terhormat Bapak Pamuji Santoso SOS MSI selaku Kabid PSD Dindikpura Kabupaten Temanggung. Yang terhormat Ibu Masturiah SPD MPD, Bapak Ibu semua narasumber dan ibu-ibu pengimbas. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan teknis terpadu berbasis karakter bagi guru sekolah dasar sekecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Perkenankan saya membawakan acara pada kesempatan hari ini, membacakan acara. Yang pertama, sebelum pelaksanaan Zoom ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai pertanda kita cinta terhadap tanah air dan bangsa. Acara yang kedua, acara yang pertama doa. Acara kedua prakata ketua panitia bimbingan teknis terpadu berbasis karakter bagi guru sekolah dasar sekecamatan Kranggan. Acara yang keempat, pembukaan dari beliau Bapak Agus Sujarwo APMM. Acara kelima, pemberian materi. Bapak Ibu yang terhormat, marilah untuk mewujudkan rasa cinta kita terhadap nusa bangsa kita sebagai generasi dan sebagai pendidik untuk mewujudkannya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohonkan untuk berdiri siap di hadapan kamera semuanya. Pak Ibu peserta, dalam kegiatan ini mungkin kurang sinyal ataupun kurang persiapannya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga dalam pelaksanaan ini nanti bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu semuanya, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber, yaitu narasumber yang pertama dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung, yang kedua dari Bapak Kepala PSD Dindikpura Kabupaten Temanggung, yang ketiga dari Ibu Korwil Dindikpura Kecamatan Kranggan, dan sebagai guru pengimbas dari Kecamatan Kranggan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Iin Setiani SPD, kemudian Bu Dian Hasti SPD, dan Bu Simurtijah SPD. Semoga nanti dalam memberikan materi bisa diterima dan bisa semoga nanti dalam penyampaian dan kemudian bisa disampaikan ke SD-nya masing-masing, bisa mendapatkan yaitu yang terbaik untuk ke SD-nya masing-masing. Mungkin dari saya ini saja, banyak kekurangan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu SPD Kepala SD Negeri 1. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pada kesempatan pagi hari ini narasumber satu Bapak APMM, kedua Bapak Pamuji Santoso SOS MSI,
Dan ketiga, Ibu Mas Surya, SPD MPD. Kemudian akan dilanjutkan oleh para guru pengimbas, yaitu Ibu Iin Setiani, Ibu Dianasti, dan sekali lagi Bapak Ibu untuk di-mute sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pada pagi hari ini. Sampailah kita pada acara pembukaan yang akan dilaksanakan oleh beliau Bapak Agus Sujarwo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Kepada Bapak Agus Sujarwo APMM, waktu dipersilakan. Terima kasih. Jadi Bapak-Ibu sekalian, yang pertama tentunya saya sangat-sangat menyambut baik kegiatan hari ini pengimbasan Bintek tematik yang berbasis karakter, di mana memang untuk pembelajaran kita di abad 21 ini memang ada beberapa hal yang sangat diperlukan, yaitu tentang learning skill, di mana kita tahu bahwa banyak anak-anak kita yang di masa pandemi kemarin sudah banyak kehilangan motivasi untuk belajar. Nah, tentunya pembelajaran yang akan kita lakukan harus lebih menarik agar putra-putri kita kembali semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Ditambah lagi setelah masa pandemi kita baru bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu pun masih jadi tadi termut semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi bahwa kita memang perlu pembelajaran, dan terima kasih pada panitia di mana hari ini kita menyelenggarakan pembelajaran tematik yang berbasis karakter. Memang kita perlu memotivasi kepada anak-anak, tentunya motivasi ini diawali dari kita, bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang menarik untuk mengatasi learning loss yang sudah terjadi di anak-anak didik kita. Bagaimana kita ketahui bahwa 2 tahun masa pandemi kita tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran tatap muka yang kita laksanakan sampai saat ini masih sangat-sangat terbatas. Hampir 1 sampai 1,5 tahun kita masih melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tentunya hal ini menjadikan putra-putri kita, anak-anak didik kita masih juga kehilangan motivasi untuk belajar. Nah, bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, itu merupakan tantangan bagi kita, termasuk kegiatan hari ini, bagaimana kita menyelenggarakan pembelajaran tematik yang berbasis karakter. Ya. Pembelajaran tematik selama ini sudah kita laksanakan, Bapak-Ibu sekalian, namun demikian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, di mana pembelajaran yang diperlukan untuk menghadapi tantangan atau abad ke-21 ini beberapa hal. Yang pertama tentunya Bapak-Ibu sekalian, kita memerlukan komunikasi yang baik, kemudian kita perlu berkolaborasi, perlu critical thinking, dan sekaligus bagaimana memecahkan masalah dengan problem-problemnya. Ini pembelajaran-pembelajaran yang memang harus kita ajarkan kepada anak-anak didik kita di sekolah. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak-Ibu sekalian, bagaimana pembelajaran-pembelajaran ini kemudian harus kita lanjutkan lagi dengan program yang program-program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa sekarang ada KM, ada literasi, numerasi, yang ini masih jauh dari harapan kita sekalian, Bapak-Ibu sekalian, di mana literasi yang diperlukan tidak hanya literasi bahasa, tetapi juga literasi numerik dan literasi budaya. Hal-hal ini, Bapak-Ibu sekalian, tentu terkait dengan program dari pemerintah tentang bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila di tengah-tengah anak didik kita. Kita tahu profil pelajar Pancasila yang selama ini sudah disampaikan oleh
pemerintah ada berapa profil pelajar Pancasila, di mana karakter yang dibutuhkan untuk profil pelajar Pancasila adalah ada 6 karakter, yaitu beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, juga kreatif. Nah, pendidikan karakter ini adalah hal-hal yang baru bagi kita di dalam melaksanakan pembelajaran, baik pembelajaran tematik, apalagi kita diharapkan tematiknya adalah tematik terpadu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, memang kita perlu kolaborasi semuanya dengan semua pihak, terlebih dengan semua Bapak Ibu guru yang tentunya berinteraksi langsung dengan siswa-siswi kita sekalian. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian, kita hari ini pun di tengah-tengah masih situasi pandemi, maka kita mengenal 3 WFH, WFO ditambah 1 WFA, work from anywhere, jadi bekerja di mana saja dan kapan saja. Nah, ini yang perlu kita betul-betul sadari Bapak Ibu sekalian, sehingga bagaimana kita bisa merancang pembelajaran tematik yang baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di tengah-tengah anak didik kita, tetapi juga tidak hanya anak didik, tetapi semuanya, kita semuanya harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Ini Bapak Ibu sekalian, kiranya kita perlu melaksanakan kolaborasi dengan semua pihak ya untuk melakukan pembelajaran tematik berbasis karakter. Maka Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi kebijakan kita dinas untuk mengimbaskan setiap ilmu yang diperoleh oleh Bapak Ibu semuanya dari diklat ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, termasuk kegiatan kita hari ini di Kecamatan Keranggan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Bintek yang kita laksanakan ini, Bintek tematik, kemudian terpadu berbasis karakter ini bisa benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh pemerintah, selain mewujudkan kualitas mutu pendidikan, juga mewujudkan kita, anak didik kita, semuanya saja adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini harapan dan tujuan kita Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa dimudahkan oleh Allah SWT, dan kita semuanya Bapak Ibu guru, semuanya sekali lagi bisa menerima ilmu ini dan mengimplementasikannya nanti di seluruh satuan pendidikan, utamanya yang ada di Kecamatan Keranggan. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan upaya yang kita laksanakan bisa berhasil dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan karena waktunya yang sangat terbatas. Mohon maaf ini, karena setelah ini saya juga harus pindah lagi ke Wonoboyo. Ya, jadi saya hanya bisa berharap hari ini dan 4 hari ke depan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti pengimbasan ataupun bintek tematik tentang berbasis karakter di Kecamatan Keranggan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka bimbingan teknis untuk pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis karakter pada hari ini di wilayah Kecamatan Keranggan secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Turiah SPD MPD, waktu dipersilakan. Cek suara, cek. Bisa dengar Bapak Ibu? Bisa?
Oh, Dengar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Agus Sujarwo APMM yang telah berkenan untuk membuka acara kegiatan pada hari ini. Semoga sesuai dengan doa beliau, semua dari awal sampai akhir diberikan kemudahan dan kelancaran, yang pasti dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Yuk, siapa yang masih di mute ya? Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, izin di anu dulu suaranya ya. Ya. Bisa masuk Bapak Ibu? Oh ya, maaf ini kepencet sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan materi terkait dengan kecakapan abad 21. Bapak Ibu yang saya hormati, saya percaya istilah ini tidak asing lagi bagi panjenengan semua, dengan kecakapan yang sudah berkali-kali didengung-dengungkan lewat media massa ataupun melalui dinas. Jadi tentunya sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah abad 21. Izin share. Cek suara masuk? Masuk, Bu. Oh ya, maaf. Ojo kaget ya Bapak Ibu. Boten. Kembali ke laptop Bapak Ibu, yuk bersama-sama kita belajar ke materi kecakapan abad 21 dan pendekatan tematik terpadu. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti alur kegiatannya sudah bisa dipirsani Bapak Ibu. Ada pengantar, ada tayangan, paparan, kemudian Bapak Ibu nanti sebagai bentuk kegiatan pengisi dalam kegiatan ini, Bapak Ibu untuk diberi tugas LK, kemudian nanti mempresentasikan, tapi mungkin tidak hari ini ya Bapak Ibu, karena ini tidak mungkin. Kemudian penguatan. Berikut saya sampaikan satu-satunya jalan untuk memecahkan masalah serius bangsa dengan mengubah paradigma pendidikan kita dalam ranah teori dan praktik. Sudah paham Bapak Ibu dengan istilah tersebut atau dengan kalimat tersebut? Intinya Bapak Ibu, kita harus merubah mindset kita selaku pendidik, yang mana zaman sekarang sudah berubah, tidak sama dengan yang dulu. Jadi paradigma terhadap pendidikan kita harus bisa mempraktekkan antara teori dan praktek. Sekali lagi mohon untuk bisa dicermati. Bapak Ibu, mengingat kita kesehariannya Bapak Ibu sebagai pendidik, apakah yang saya tayangkan di monitor tersebut sudah Bapak Ibu laksanakan? Ketika akan mengajar, apa yang Anda pikirkan? Kita merenung bersama Bapak Ibu.
Yang pertama, materi apa yang akan saya ajarkan? Pasti. Saya percaya pada Bapak Ibu, pasti sebelum Bapak Ibu mengajar sudah punya rancangan, sudah punya planning materi apa yang akan saya ajarkan. Nah, tadi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, aktivitas belajar apa yang akan saya lakukan? Mohon maaf. Mungkin pada poin yang B, Bapak Ibu, aktivitas belajar apa yang akan saya lakukan? Harapan saya setelah kegiatan Fintech kali ini, Bapak Ibu akan berbeda dengan yang dulu-dulu. Bisa jadi aktivitas belajar yang dulu dilakukan mungkin masih sama monoton setiap hari. Nah, tadi Bapak Ibu ya, sadar dan tidak sadar, mengakui dan tidak mengakui, yang saya temui seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan kecakapan abad 21? Bapak Ibu sendiri dan murid-murid kita sendiri harapannya bisa mengikuti apa yang menjadi program pemerintah tersebut, bisa mengikuti kecakapan abad 21. Satu dari beberapa poin yang termasuk dalam kecakapan abad 21 yaitu kecakapan belajar dan inovasi. Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu mempunyai kecakapan belajar dan sudah berinovasi? Tidak perlu jawaban dari Bapak Ibu, berharap introspeksi masing-masing. Kecakapan belajar dan inovasi dibutuhkan oleh semua guru. Nantinya berimbas kepada semua siswa. Bagaimana caranya untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut? Di antaranya yang pertama kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi. Saya yakin Bapak Ibu semua banyak yang punya kemampuan untuk berkreativitas dan inovasi. Hanya saja Bapak Ibu belum maksimal dalam menuangkan kemampuan tersebut dalam KBN sehari-hari. Mohon ke depan apa yang dipunyai Bapak Ibu, potensi yang dipunyai Bapak Ibu kaitannya dengan kreativitas dan inovasi, tolong untuk dimaksimalkan. Banyak kegiatan, banyak kreativitas dan inovasi-inovasi dari Bapak Ibu semua yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari, utamanya dalam proses KBM, hanya saja belum maksimal. Tolong untuk ke depan dimaksimalkan lagi ya Bapak Ibu. Saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu punya potensi yang lebih dari apa yang saya sampaikan ini. Kemudian yang kedua, berpikir kritis dan memecahkan masalah sekaligus komunikasi dan kolaborasi. Ini terkait dengan keterampilan 4C Bapak Ibu. Masih ingat? Keterampilan 4C. C yang pertama apa Bapak Ibu ya? Kritikal ya, kritis diharapkan untuk bisa berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan bisa kolaboratif. Oh, nggih Bapak Ibu, tadi ada yang terlupakan, mohon maaf. Sebelum kami sampaikan Bapak Ibu, apa lanjut dulu sebentar ya? Oke, saya sampaikan sampai selesai dulu nih sebentar, ini ada titipan dari panitia, dari narasumber yang lain juga.
tadi terlupakan sebelum saya mulai mestinya ada kegiatan pretest dulu Bapak Ibu. Tidak apa-apa nggih Bapak Ibu nggih. Ono bocoran sidik. Berarti Bapak Ibu ini bisa mengerjakan pretestnya. Sekarang. Sebelum lanjut, ini baiknya memang pretest dulu ya Bapak Ibu nggih. Ya, monggo Bapak Ibu untuk siap dengan kegiatan pretest diawali ini nanti akan di-share oleh Bu Iin apa yang harus Bapak Ibu lakukan pada kegiatan pretest. Katanya Ibu, monggo saya beri jeda 30 menit sebelum saya lanjut supaya tidak konsentrasinya supaya bisa terfokus. Monggo silakan. Bukan lewat grup. Bapak Ibu silakan semua peserta yang ada di sini untuk buka WA grup kegiatan hari ini. Monggo. Bapak Ibu, waktu untuk mengerjakan pretest sampai jam 9 nggih. Nanti akan diberikan link untuk mengembalikan LK tersebut, pretest tersebut.
Ibu sampaikan untuk merevisi akas. Kalau BA itu masih yang saya nonton. Korban kita ada konten. Ini sekarang ini tinggal tembus. Bentar. Makasih ya.
Bapak Ibu, untuk pretest masih ada waktu 7 menit lagi. Monggo bagi yang belum selesai untuk segera diselesaikan, kemudian yang sudah selesai perlu diteliti. Semuanya perlu diteliti. Terima kasih. Enam. 5 menit lagi Bapak Ibu para peserta, itu pekerjaan panjenengan otomatis sudah masuk pada kita apabila sudah selesai, dan kami ucapkan terima kasih.
Silakan Bapak Ibu, 3 menit tersisa waktu untuk pretest. Dan nanti setelah selesai kita lanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Mas Surya, PDMBD. Bapak Ibu, para peserta yang saya banggakan, waktu pelaksanaan pretest sudah habis. Oleh karenanya untuk mempersiapkan pelaksanaan pemberian materi yang seharusnya materi yang kedua, tapi tadi Pak Pamudi sedang melaksanakan tugas lain, sehingga dilaksanakan kita balik untuk Ibu Mas Surya, PDMBD. Ya, waktu sudah habis. Berapa Bu? Salah semua? Kembalikan ke pemateri. Silakan Ibu. Terima kasih. Berarti saya. Mohon Bapak Ibu untuk di-mute dulu ya. Bapak Ibu untuk di-mute. Mbak In selalu siap gitu. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya. Tolong yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi agenda kita sempat terpotong karena ada kegiatan pretest dan alhamdulillah pretest sudah selesai semuanya. Bisa 100% masuk Mbak Iin? Oh belum masuk. Oh baru 82 orang. Ya terima kasih sekali lagi. Kita lanjut materi yang tadi saya sampaikan. Kita ulang dari awal ya Bapak Ibu. Ketika akan mengajar, apa yang Anda pikirkan? Ini untuk request diri kita masing-masing selaku guru. Jangan pernah ketika Bapak Ibu sudah berhadapan dengan siswa-siswa menanyakan kemarin sudah sampai materi apa ya? Nah, ini dulu boleh terjadi dulu. Tapi setelah agenda hari ini dan seterusnya 3 hari ke depan, saya berharap Bapak Ibu sudah siap betul materi apa yang akan saya ajarkan. Sudah oke, ada di depan Bapak Ibu semuanya, di meja Bapak Ibu semuanya tentunya, berkait dengan RPP ya Bapak Ibu, jadi sudah siap agenda dari awal, kemudian skenario apa yang akan Bapak Ibu sampaikan, semuanya sudah oke di hadapan Bapak Ibu semuanya. Lanjut Bapak Ibu. Berkait dengan kecakapan abad 21.
abad yang tertren. Tadi sudah saya sampaikan 1 poin, di antaranya yang mencakup abad 21 itu kecakapan belajar dan inovasi. Kecakapan belajar dan inovasi perlu sekali dimiliki oleh kita semua, utamanya Bapak Ibu guru yang nantinya akan berimbas juga ke anak didik kita, Bapak Ibu. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Saya yakin, percaya, dan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh kreativitas dan inovasi yang Bapak punyai, dengan potensi yang Bapak Ibu punyai. Hanya saja saya berkeinginan untuk dimaksimalkan. Ada beberapa yang kami lihat punya potensi yang betul-betul mampu untuk berkreativitas dan inovasi yang lebih, tapi sementara dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Nah, saya berharap untuk ke depan untuk bisa dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, berpikir kritis dan memecahkan masalah, sekalian komunikasi dan kolaborasi. Ini kaitannya dengan era 4.0 Bapak Ibu, punya keterampilan 4C. C, kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Tadi juga sudah disampaikan oleh beliau Bapak Agus Sujarwo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung, bahwa kita berharap untuk kedepannya punya kompetensi untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah, bisa mencapai pemikiran yang jauh lebih ke depan dan pada akhirnya bisa memecahkan masalah itu sendiri, tentunya dengan komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi, insya Allah tidak akan bisa memecahkan masalah dan perlu lagi kegiatan dengan kolaborasi. Jadi kegiatan 4C, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif itu sangat-sangat diperlukan untuk mencapai kecakapan belajar dan inovasi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kecakapan informasi, media, dan teknologi. Kecakapan tersebut bisa kita ikuti dengan literasi informasi. Apa itu literasi, Bapak Ibu? Kita tahu semuanya bahwa literasi adalah kemampuan untuk menemukan. Literasi informasi, kemampuan untuk menemukan informasi. Di zaman sekarang informasi banyak kita cari dimanapun. Bahkan kalau kita tidak sering-sering buka, mohon maaf, WA, itu kita sering ketinggalan informasi. Walaupun ke anak-anak kita tidak berkeinginan sesering mungkin untuk buka HP. Tetapi karena ini kepentingan untuk informasi, ya kita sampaikan ke anak-anak kita, boleh ketika anak membuka HP, tapi dalam pendampingan, sehingga literasi informasi itu akan tercapai. Kemudian yang kedua, literasi media, kemampuan menemukan informasi sesuatu apapun dari media. Bisa itu medianya bermacam-macam, bisa media sosial, bisa lewat apapun. Percaya Bapak Ibu sudah melakukannya. Tapi ini untuk terus dilakukan demi keberlangsungan pendidikan kita yang memang butuh untuk informasi yang terkini lewat media yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, literasi teknologi informasi. Kemampuan kita untuk menemukan sesuatu lewat teknologi. Kita tahu teknologi sekarang sudah canggih, di zaman era 4.1, semuanya sudah tersedia, tinggal kita mau belajar atau tidak, mau membuka diri atau tidak, kembali lagi ke awal,
kita bisa berbuat sesuatu sesuai dengan harapan kecakapan abad 21 asal kita mau merubah mindset kita sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, kecakapan hidup dan karir. Kecakapan hidup dan karir. Kaitannya dengan hidup dan karir Bapak Ibu bisa ditempuh dengan kegiatan luwes dan mampu beradaptasi luwes. Bapak Ibu selaku guru pasti dimanapun bisa menempatkan diri. Di lingkungan sekolah, di masyarakat, di keluarga, dimanapun insya Allah yang namanya guru itu luasan, mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Karena apa? Guru adalah sebagai sosok yang dijadikan contoh oleh anak-anak kita ketika kita berbuat sesuatu apapun, anak-anak akan menjadikan kita sebagai contoh baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian yang kedua, memiliki inisiatif dan mengarahkan diri. Memiliki inisiatif, sudahkah kita masing-masing punya inisiatif? Coba Bapak Ibu saling introspeksi, apakah saya sudah berinisiatif? Apakah saya sudah bisa mengarahkan diri saya sendiri sebagai guru untuk bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Berikutnya, memiliki kemampuan sosial. Memiliki kemampuan sosial. Lingkungan sekitar kita banyak Bapak Ibu, dan kita ingat bahwa kita selain sebagai makhluk pribadi, juga sebagai makhluk sosial. Jadi urutan yang di atas sudah betul, luasan. Kita sebagai makhluk sosial juga bisa beradaptasi dimanapun, luas, di lingkungan sosial manapun, bisa itu lingkungan sosial yang setara dengan kita, bisa yang di atasnya, bisa yang di bawahnya Bapak Ibu, dan bisa lintas sosial. Kemudian berharap bisa produktif dan akuntabel. Produktif Bapak Ibu bisa mempunyai ide, bisa menciptakan sesuatu, bisa jadi sesuatu itu berupa benda, berupa kegiatan apapun yang bermanfaat bagi kita semuanya. Melihat gambar tersebut, Bapak Ibu ingat sewaktu kecil Bapak Ibu, mungkin kita semua seperti itunya Bapak Ibu. Bagaimana siswa di era 4.0, bagaimana karakternya, bagaimana literasinya, bagaimana keterampilan 4C-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karakter setiap saat kita dengung-dengungkan, setiap saat kita mendengar, tanamkan karakter ke anak-anak. Tidak mungkin kita akan menanamkan karakter ke anak-anak sementara kita sendiri belum punya karakter yang seperti yang kita harapkan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan untuk bisa menanamkan karakter semuanya, tetapi diawali dari kita sendiri, diawali dari diri sendiri. Insya Allah ketika kita sudah berkarakter, kita menyampaikan sesuatu ke anak-anak, nanti akan mudah untuk bisa ditanamkan ke anak-anak. Yang kedua, literasi. Literasi tadi saya sampaikan, literasi bisa lewat informasi, bisa lewat media, bisa teknologi informasi. Monggo media-media yang sudah ada kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ketika kita menyampaikan sesuatu, bisa kita memanfaatkan kegiatan literasi yang sudah
ditanamkan ke anak-anak. Yang berikutnya keterampilan 4C tadi sudah saya sampaikan, berharap untuk bisa anak-anak kita untuk bisa berpikir secara kritis, berpikir dengan kreatif, bisa komunikasi, bisa kolaborasi juga. Kembali ke karakter, Bapak Ibu, ini ketiga-tiganya kegiatan ini bisa saling terkait. Ketika anak-anak bisa berpikir kritis, pasti harus bisa berkomunikasi. Nanti komunikasi itu juga akan menunjukkan bagaimana karakter anak-anak kita. Contoh yang paling mudah, ketika bertemu dengan seseorang, anak itu bisa berkomunikasi. Komunikasi bisa lisan, bisa perbuatan. Tolong sambil diamati bagaimana karakter anak-anak kita dari hal yang sepele ketika bertemu dengan orang lain. Sudahkah bisa saling sapa? Sudahkah bisa mempunyai santun atau etika? Nah, ini yang perlu kita perlu kita tanamkan dan perlu kita ingatkan terus-menerus kepada anak-anak kita. Karena sepertinya itu hal yang sepele, tapi benar-benar merupakan sesuatu yang diperlukan oleh anak-anak kita ketika lupa melakukan hal tersebut. Kemudian komunikasi yang lain dengan Bapak Ibu Guru. Ketika Bapak Ibu Guru menyampaikan sesuatu, usahakan anak-anak kita itu bisa komunikatif. Jadi yang dominan tidak hanya Bapak Ibu Guru saja, tetapi usahakan antara guru dan siswa untuk bisa saling komunikasi. Diusahakan anak jangan merasa takut untuk berbicara. Jangan merasa takut untuk menyampaikan pendapat, karena pendapat itu sangat baik dan sebagai teknik anak untuk menyampaikan sesuatu memang harus dimotivasi oleh Bapak Ibu. Bisa jadi anak itu berkeinginan untuk menjawab, berkeinginan untuk bertanya, berkeinginan untuk komunikasi dengan Bapak Ibu atau dengan siswa yang lain, tetapi mungkin situasi yang tidak memungkinkan. Nah, ini mau tolong sebagai pendidik kita untuk bisa memfasilitasi sehingga anak bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Jadi anak yang ramah, jadi anak yang santun, jadi anak yang bisa berkolaborasi dengan siapapun. Berikutnya Bapak Ibu, pendidikan karakter abad 21. Monggo bisa dipirsani kegiatannya bisa melalui kegiatan menanamkan, membiasakan, mencontohkan, dan sebagainya. Seperti yang tadi saya sampaikan, menanamkan sesuatu ke anak itu perlu ditegaskan, ditekankan oleh kita semuanya selaku pendidik. Kemudian apa yang kita sampaikan ke anak itu jadikan pembiasaan. Tanpa pembiasaan bisa jadi kegiatan itu terlupakan oleh anak-anak kita. Makanya di sekolah-sekolah harus ada agenda atau kegiatan pembiasaan. Dan itu harus tertulis. Pembiasaan apa saja yang dilakukan di sekolah tersebut. Contoh, setiap hari Senin melaksanakan upacara. Dulu ketika sebelum pandemi, sekarang pun Bapak Ibu kalau mau melakukan kegiatan upacara bisa Bapak Ibu. Tidak semuanya siswa diikutkan, tapi dipilih saja mungkin 2 kelas, 3 kelas dan seterusnya, asalkan bisa jaga protokol kesehatan. Ini dimaksud untuk penanaman rasa kebangsaan kepada negara kita, bagaimana menanamkannya lewat pembiasaan upacara di hari Senin. Mungkin kebiasaan atau pembiasaan yang lain perlu juga untuk ditanamkan dan dicontohkan kepada anak-anak kita. Contoh, pembiasaan ketika datang ke sekolah harus bagaimana.
Kalau dulu mungkin saling berjabat tangan, itu diberikan contoh dari guru dulu. Berjabat tangan yang benar ketika sekarang situasi pandemi. Insya Allah nanti ketika sudah endemi, kembalikan berjabat tangan seperti semula. Ini sebagai etika yang perlu kita lestarikan. Dan seterusnya kegiatan tersebut sebagai yang dicontohkan di indikator nomor 1. Kemudian pendidikan karakter yang kedua, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang berkembang di Indonesia. Memahami, paham apa yang dimaksud nilai-nilai di dalam Pancasila, nilai-nilai kebudayaan kita, nilai-nilai yang tumbuh di lingkungan masyarakat sekitar kita. Tidak sekedar paham saja Bapak Ibu, tetapi harus menghayati dan diamalkan. Sebagai contoh, kita paham dengan Pancasila. Dihayati nama itu bunyinya apa. Tidak hanya bisa membaca, tapi diamalkan yang benar-benar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain, sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu semua. Yang berikutnya, literasi baca tulisnya mungkin tidak bisa maksimal, bisa jadi karena pendampingan dari orang tua yang kurang maksimal, bisa jadi bahkan tidak ada pendampingan dari orang tua sama sekali. Dan kebiasaan dulu yang sudah dilakukan oleh orang tua ketika mendaftarkan putra-putrinya di sekolah, monggo pasrah Bapak Ibu di sekolah. Katanya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita sekarang sudah diperkenankan untuk tatap muka, monggo untuk keterampilan literasi dasar Bapak Ibu cek kembali, manfaatkan waktu ketika bisa ketemu dengan anak didik kita, pastikan literasi baca tulisnya sudah baik. Kemudian literasi yang berikutnya adalah numerasi, kaitannya dengan angka-angka, dengan kegiatan matematika, dengan materi matematika yang Bapak Ibu sampaikan, yang sudah ada di materi pelajaran yang nantinya akan dipelajari anak-anak kita. Pastikan ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi matematika, jangan sampai salah konsep. Konsep itu sangat penting sekali, jadi Bapak Ibu, saya berharap untuk bisa telaten, bisa sabar, karena kemampuan anak itu memang bermacam-macam, sehingga penerimaan pun juga akan bermacam-macam. Literasi yang berikutnya, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Sains, Bapak Ibu, ini sangat perlu pendampingan dari Bapak Ibu, kaitannya dengan sains itu memang sulit dan tidak mudah, perlu penjelasan materi, perlu pendampingan di dalam memahami literasi sains tersebut, dan pastinya Bapak Ibu sudah punya panduan ketika akan menyampaikan literasi kaitannya dengan sains tersebut. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan literasi yang lain. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggalakkan GLS. Saya yakin gerakan literasi sekolah sudah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu semuanya ketika dulu belum pandemi. Bisa jadi kegiatan tersebut sekarang berhenti Bapak Ibu karena memang situasi. Ya monggo untuk sekarang untuk bisa dimaksimalkan lagi. Mungkin yang belum bisa berjalan digiatkan lagi karena apa? Itu sangat-sangat membantu
pada siswa, pada kita untuk mendukung kegiatan yang lain. Gerakan literasi sekolah itu tidak hanya baca tulis, tapi literasi-literasi yang lain yang bisa dijalankan di sekolah Bapak Ibu semua. Kaitannya dengan kecakapan abad 21, selain tadi yang sudah saya sampaikan, karakter dan sebagainya, kita menuju ke pendekatan tematik terpadu sesuai dengan agenda kita hari ini, BIMTEK, pendekatan tematik terpadu. Bapak Ibu, yang namanya pendekatan tematik terpadu, insya Allah Bapak Ibu sudah melaksanakan, hanya saja mungkin ada yang sudah maksimal, ada yang belum, ada yang masih campur-campur, ada yang masih kelihatan mupel-mupelnya sehingga belum betul-betul terpadu. Pembelajaran tematik berasal dari kata integrated teaching learning atau integrated curriculum approach yang sudah dikemukakan oleh John Dewey. Bapak Ibu masih ingat John Dewey? Selain dalam kegiatan learning kali ini atau learning terpadu ini, John Dewey juga mengemukakan kaitannya dengan kegiatan perpus, ada persepuluhan Dewey ya. Jadi di perpustakaan itu juga ada klasifikasi persepuluhan yang sudah ditemukan dan disampaikan oleh John Dewey. Kembali kita ke tematik terpadu, monggo Bapak Ibu, kegiatan ini untuk mengintegrasikan aspek perkembangan dan pertumbuhan yang disesuaikan dengan karakter lingkungan kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam menyampaikannya, pembelajarannya terpadu dengan menggunakan tema sebagai pemasaran kegiatan pembelajaran yang memadukan dari beberapa tema yang selama ini Bapak Ibu sudah dilaksanakan. Dari masing-masing tema itu memuat beberapa muatan pelajaran. Nah, tematik terpadu disusun berdasarkan gabungan proses integrasi. Sehingga berbeda dengan pengertian tematik pada kurikulum sebelumnya. Betul-betul ini prosesnya diintegrasikan. Betul-betul tematik terpadu. Jangan dalam penyampaiannya itu seolah-olah masih ada kegiatan mupel satu terpisah dengan yang lain, sehingga tidak akan kelihatan tematik terpadunya. Yang kedua, pembelajaran tematik terpadu juga diperkaya dengan penempatan mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain. Bapak Ibu, di sini ada kata penghela. Maksudnya Bapak Ibu sudah tahu hela. Apa itu kata hela? Bapak Ibu punya bayangan penghela. Oh, kaitannya dengan kalau Bapak petani itu ada di sawah menghela sapinya untuk membajak sawah. Nah, penghela itu sebagai cek Bapak Ibu, jelas Bapak Ibu? Penghela, kembali ke materi tadi, itu sebagai penarik melalui bahasa Indonesia, melalui mata pelajaran bahasa Indonesia, bisa menarik pelajaran yang lain. Sehingga di dalam penyampaiannya, Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan bagaimana sehingga anak itu tertarik untuk belajar materi pada hari itu atau pada kegiatan tersebut. Benar-benar itu diperlukan oleh seorang guru yang pandai untuk bisa menghela, bisa menarik siswa, bisa memadukan semua materi, sehingga materi itu tersampaikan dengan benar, dengan baik, dengan jelas,
anak betul-betul paham. Yang berikutnya, melalui perumusan kompetensi inti atau KI sebagai pengikat berbagai mata pelajaran dalam satu kelas dan tema sebagai pokok bahasanya, sehingga penempatan mapel bahasa Indonesia sebagai penggila mapel lain menjadi sangat memungkinkan. Bapak Ibu ingat di dalam kurikulum 2013 masing-masing guru punya agenda untuk untuk punya catatan khusus KI dalam beberapa mata pelajaran. Kemudian di dalam pemetaan KI, Bapak Ibu harus bisa merumuskan pemetaan KI yang ada di materi-materi tersebut, sehingga Bapak Ibu jelas, oh KI ini yang perlu saya sampaikan di semester ini. Kemudian KI itu sebagai pengikat berbagai mapel dalam satu kelas, dalam satu tema, itu terdiri dari beberapa mata pelajaran, beberapa pokok bahasan, sehingga bagaimana Bapak Ibu bisa menempatkannya, utamanya dalam pelajaran bahasa Indonesia itu sebagai penghela yang sangat memungkinkan untuk bisa dilakukan. Kita amati bersama Bapak Ibu, pembelajaran tematik terpadu. Itu gambaran yang sudah ada di layar Bapak Ibu, di monitor Bapak Ibu semuanya. Tema itu terdiri dari beberapa mapel, ada PKN, ada IPA, ada IPS, ada Bahasa Indonesia, ada Matematika, ada SBK, dan lain-lain, yang mana di dalam menyampaikannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Bapak Ibu tidak akan muncul sekarang pelajaran PKN, sekarang pelajaran bahasa Indonesia, tapi akan muncul tematik terpadu yang sudah dikemas sebagaimana yang Bapak Ibu agendakan di RPP. Nah, pastinya Bapak Ibu, ini nanti RPP-nya yang Bapak Ibu perlu persiapkan betul-betul RPP yang sudah didesain sesuai dengan acuan pembelajaran tematik terpadu, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan pembelajaran tematik terpadu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat perkembangan peserta didik. Kita bahkan kalau bisa menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Nanti ketika Bapak Ibu menjadi guru penggerak atau sekolah penggerak, yakin akan mengedepankan kebutuhan anak. Pembelajaran akan disesuaikan dengan karakteristik siswa dan tingkat perkembangan peserta didik. Karena apa? Karakteristik siswa itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Munculkan di RPP itu bagaimana panjenengan bisa melaksanakan kegiatan tersebut sehingga pembelajaran bisa lebih tuntas atau mastery learning. Yang kedua, tujuannya adalah membantu peserta didik memahami konsep materi pelajaran secara menyeluruh. Membantu peserta didik memahami konsep materi pelajaran secara menyeluruh. Artinya, dipusatkan pada satu tema atau satu topik. Pastikan topik-topik itu saling berkait antara satu mapel dengan mapel yang lain, dan kembangkan ketika Bapak Ibu menyampaikan ke anak-anak kita, itu sudah tepat sasaran.
Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi berbahasa secara maksimal karena mengaitkan berbagai muatan pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia itu sebagai penghila. Bapak Ibu pandai-pandailah untuk bisa memanfaatkan pembelajaran bahasa Indonesia itu pada penyampaian tematik terpadu. Sehingga di dalam mengaitkan muatan pelajaran satu dengan yang lain tidak akan kelihatan, tapi benar-benar terpadu. Benar-benar itu merupakan suatu gabungan atau rangkaian dari beberapa muatan pelajaran yang sudah dikemas dalam satu tema, sehingga di dalam pembelajarannya itu benar-benar pembelajaran tematik terpadu. Tidak akan kelihatan, oh ini, mupel ini, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti Bapak Ibu punya aktivitas untuk menyimak video kaitannya dengan LK yang nanti akan saya sampaikan, dan nanti materi, kemudian video, kemudian LK yang akan saya sampaikan bisa Bapak Ibu cermati di WA Group. Ya, sebelum Bapak Ibu membuka di WA Group, nanti seperti apa videonya bisa ditampilkan dulu ya Bu Panitia, monggo untuk bisa menampilkan video pembelajaran tematik. Bapak Ibu, saya mohon untuk bisa mengamati video tersebut, menyimak dengan benar-benar, pastikan video pembelajaran tersebut yang panjenengan harap itu sesuaikah dengan arahan pada kecakapan abad 21, kemudian pastikan panjenengan untuk mencermati lembar tugasnya untuk bisa menganalisis RPP-nya untuk menentukan kecakapan abad 21 apakah sudah sesuai atau belum. Nanti Bapak Ibu setelah penyampaian video tersebut, Bapak Ibu ada contoh sampel RPP yang nanti bisa sebagai acuan Bapak Ibu dalam membuat RPP ke depan yang benar-benar sesuai dengan kecakapan abad 21. Intinya Bapak Ibu, dalam kegiatan kali ini sebelum Bapak Ibu beraktivitas di hadapan anak-anak kita, persiapkan betul RPP dari Bapak Ibu. Yang mana RPP itu harus memuat kecakapan abad 21. Pastikan kalau materi pasti sudah sesuaikan dengan silabus yang Bapak Ibu pegang. Tapi kembali saya ingatkan, RPP yang Bapak Ibu buat besok, pastikan sudah mencakup kecakapan abad 21. Kemudian ketika RPP itu sudah disusun dan yakin sudah mengarah ke kecakapan abad 21 itu, pastikan di dalam penyampaiannya kami berharap sesuaikan dengan RPP yang sudah Bapak Ibu susun, yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu kegiatan itu betul-betul sesuai dengan agenda, sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan. Tidak serta-merta begitu Bapak Ibu di hadapan anak-anak sudah beda lagi acaranya. Tidak seperti yang sudah dipersiapkan sesuai yang ada di RPP Bapak Ibu di meja masing-masing. Kata ya Bapak Ibu, penekanan kami pada kegiatan hari ini, pastikan Bapak Ibu bisa menyusun RPP yang memuat kecakapan abad 21. Nanti ada contoh sampel RPP-nya. Kemudian pastikan
Di dalam penyampaiannya Bapak Ibu mengacu pada RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi antara pelaksanaan dan RPP harus sinkron. Penekanannya pada kecakapan abad 21 yang meliputi beberapa poin yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga nanti ketika panjenengan melihat video, kemudian ada contoh RPP yang nanti kita sampaikan, Bapak Ibu akan lebih paham karena dengan mengamati RPP secara langsung, insya Allah akan lebih paham daripada melalui teori-teori seperti ini yang mungkin dari teman-teman kita tidak akan menambah mudeng, tapi malah menjadi mumet, tidak punya gambaran. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah membuka contoh RPP yang kita sampaikan, insya Allah nanti akan lebih lebih paham. Katanya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah agenda nanti saya sampaikan, Bapak Ibu ada lembar kerja. Amati petunjuk yang sudah ada di situ. Nanti akan saya sampaikan juga. Cermati contoh RPP yang sudah disediakan. Nanti kita sampaikan. Kemudian kalau nanti sempat RPP-nya banyak, Bapak Ibu bisa pilih. Tetapi seandainya nanti Bapak Ibu hanya menerima satu contoh RPP, silakan untuk bisa dianalisis. Kemudian kegiatan berikutnya, tentukan aktivitas yang menunjukkan keterampilan abad 21. Kemudian deskripsikan kegiatan yang ada pada RPP tersebut dan tuliskan di dalam kolom yang tersedia. Itu kecakapan 4C yang tadi disampaikan ya Bapak Ibu. 4C keterampilan abad 21 itu critical thinking, communication, collaboration, dan kreatif. Kemudian masih ada tuntutan lain lagi yang harus disampaikan juga, ada kegiatan literasi dan pendidikan penguatan karakter. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti akan ditampilkan video dan Bapak Ibu bisa membuka contoh RPP-nya di grup WA kegiatan Bintek hari ini. Terima kasih, monggo silakan untuk menyimak video yang akan diputar oleh Bu Iin. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ini beliaunya Bapak Kapitesi sudah siap, maka kegiatan yang saya sampaikan tadi, baik pemutaran video, contoh RPP maupun LK yang harus Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu silakan dibuka di grup WA kegiatan Bintek hari ini. Ingatkan ya Bapak Ibu? Ya, monggo. Kembali ke Bapak Mahmudi, silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu peserta, bagaimana? Masih sehat? Yang semua yang kelihatan, Mbak Ajar, Mbak Wika, Bu Arsini, bagaimana semuanya? Semoga masih ada di depan video, walaupun tidak dinampakkan videonya. Bapak Ibu, perlu panjenengan cermati, sudah panjenengan ikuti apa yang disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Majelis SPD NPD, bahwa kita selaku guru dituntut untuk yang lebih atau sesuai dengan dikatakan abad 21. Baik itu sebagai gurunya, baik itu nanti kepada anak-anaknya. Semoga kita semua dengan materi yang disampaikan oleh Ibu ini kita bisa melaksanakan sebagai guru yang betul-betul guru dan ibu tiru, walaupun diterjang atau di era abad yang
beda-beda. Dan saya ingatkan untuk Bapak Ibu, perlu yang belum mengisi daftar hadir, link di chat maupun di grup aja untuk mengisi daftar hadir, karena nanti digunakan untuk panitia juga, untuk disertakan mendapatkan sertifikat. Jadi Bapak Ibu peserta mulai hari ini sampai hari Kamis besok untuk mengisi link daftar hadirnya, dan tugas yang diberikan seperti pemateri pertama tadi memberikan tugas, itu ada nilainya juga, ya insya Allah nilai pasti akan kita koreksi dan kita masukkan sebagai bukti juga nanti mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kita pada acara selanjutnya, pemateri berikutnya, yaitu beliau Bapak Pamuji Santoso, Esos MSI, selaku Kabid PSD Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum Bapak, sudah siap untuk penyampaian materi pada pagi hari ini? Waalaikumsalam. Sudah siap Bapak? Yes. Moga Bapak sepenuhnya saya serahkan untuk materi sampai Bapak memberikan semuanya sehingga teman-teman kita peserta di Keranggan bisa menikmati dan mengenyam materi dari Bapak untuk ditularkan pada anak-anak didik. Terima kasih. Silakan Bapak. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bu Masyiyah, Bapak Ibu guru yang ada di wilayah Kecamatan Keranggan yang saya hormati, mohon izin saya tadi harinya pagi jam 8 karena ada tugas juga yang harus membuka acara di FSO, tapi yang O-nya yang olahraga yang ada di atas, yang ada di lantai juga di olahraga Kalimantan. Jadi juga bintek banyak implementasi tentang keolahragaan, yaitu semua pesertanya berasal dari olahraga yang sama juga seperti ini, yang harus dijelaskan ke masing-masing kecamatan, dan ini satu pertama kali yang saya masuk yang pembahasan tematik, karakter di Kecamatan Keranggan. Bapak Ibu yang hormati, untuk kebijakan dinas sebenarnya kami dari dinas kebijakan otomatis kebijakan dari tingkat pusat dari Kementerian Pendidikan Nasional. Ini ada kemarin saya informasikan juga beberapa hari kemarin kami mengikuti sosialisasi tentang kurikulum merdeka. Ada kurikulum sekarang ini dulu pernah ada kurikulum prototip, sekarang sudah di-launching lagi namanya dari prototip namanya jadi kurikulum merdeka. Nah, jadi sekedar setelah saja saya katakan kurikulum merdeka ini nantinya di tahun ini juga, di bulan ini juga Bapak Satuan Pendidikan dan kepala sekolah harus memilih salah satu dari 3 kurikulum yang ada yang disampaikan. Ada beberapa kurikulum, yaitu kurikulum yang ada, juga ada kurikulum yang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sudah kami dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan, ada yang masuk yang otomatis yang masuk ke sekolah penggerak. Otomatis nanti sudah menerapkan kurikulum merdeka. Namun masih baru di sampel juga oleh Pak dan Pak Indah dan juga guru mapel itu sudah berjalan, sudah melaksanakan di sini. Coba cek masih kurang lah Pak. Kaitan dengan kurikulum merdeka tadi juga saya ada kemarin kami mengikuti sosialisasi tentang launching di kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka. Ini setelah saja kami sampaikan bahwa Satuan Pendidikan harus memilih salah satu kurikulum yang ada yaitu 3 kurikulum
kurikulum salah satunya adalah kurikulum. Jadi kurikulum ini yang sudah menerapkan kurikulum kita adalah tentunya yang sudah masuk ke sekolah, yang sudah masuk jadi sekolah penggerak, itu otomatis sudah melaksanakan kurikulum, namun masih kelas tinggi dan masih kelas 3 sama guru mapel. Bapak Ibu, tentang kebijakan pemerintah, kebijakan dinas. Ya. Tentang kebijakan dinas, sebenarnya tadi secara ini kebalik, sebenarnya tadi harusnya saya duluan tapi memang situasional. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Masud, yaitu secara rinci sebenarnya, secara rinci kebijakan apa yang harus dilakukan. Namun kami tidak akan secara sudah disampaikan oleh Mas tadi secara rinci, kami hanya akan mengambil istilahnya mengambil kelas-kelas saja yang ada yang pemerintah daerah, ya pemerintah kita dengan pendidikan. Dengan adanya seperti ini, adanya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kami memang harus memfasilitasi. Di antaranya mungkin untuk ini kan pendidikan pada abad 21 ya, merupakan pendidikan yang mengintegrasi antara kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi ilmu. Ini kami memfasilitasi. Tentunya kalau yang bagian dari ketiga itu kami di khususnya bidang SD akan berusaha sekuat mungkin untuk mencukupi fasilitas yang ada. Dari mulai TIK-nya, karplas TIK-nya kami sudah istilahnya di tahun 2020 juga sangat kekeh istilahnya untuk membantu untuk meningkatkan pendidikan. Yaitu sebanyak kalau nggak salah untuk bantuan pendidikannya untuk satuan pendidikan satu paket masing-masing mendapat 15 komputer dan perangkat lainnya untuk itu sebanyak 124. Ini yang tahun 2022. Karena di tahun 2021 kebijakan juga kami juga sudah 60 dan lainnya ada yang 14 paket untuk sudah beberapa yang sudah kami lakukan. Ini untuk kecakapan misalnya contoh untuk istilahnya untuk pengembangan model belajar kami juga di tahun 2021 ini kami juga dapat fasilitas, istilahnya mendapat fasilitas dari kementerian untuk mengusulkan apa yang lain untuk mendukung ini, untuk mendukung tentang yang dibutuhkan pembelajaran untuk kecakapan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan terhadap teknologi. Komplit Bapak Ibu, kami untuk kapasnya akan kami usulkan secara terus-menerus dan saya target untuk di tahun 2024 nanti syarat nanti satuan pendidikan sudah untuk memfasilitasi. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, tadi secara komplit juga sudah disampaikan sama Bu Masud tentang kemampuan berpikir, kemampuan komunikasi tentang kerjasama, kolaborasi, terus kemampuan menciptakan memperbarui, literasi teknologi, kemampuan belajar kontekstual. Ini teknis tadi sudah disampaikan, kan saya langsung menyampaikan. Dan saya kira sangat gampang bisa dicerna oleh Bapak. Ini yang ada yang mungkin tidak lama ya Bu, kita akan ambil tadi kami untuk istilahnya
Ini saya harap juga Bapak Ibu berkaitan dengan ini nanti terakhir, berarti Bapak Ibu harus istilahnya menyampaikan, diimplementasikan ke anak didik kita agar nanti dapat capai dari pembelajaran tingkat ini. Ini dengan upaya apa toh untuk tingkat ini, upaya apa? Itu untuk memperbarui pengetahuan berarti menitikberatkan pembelajaran pada TIK-nya. Ini sudah disampaikan juga tadi, disampaikan sama Mas Diana dia kalau sampaikan. Bapak Ibu yang hormati, kami juga Bapak Ibu memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini. Saya harap nanti saya punya tujuan tersendiri dalam penyelenggaraan kegiatan ini, yaitu saya akan selalu menjalankan kegiatan ini dan harus diimbaskan. Jangan istilahnya jangan dipek sendiri ilmunya. Tolong sampaikan ke rekan-rekan panjenengan semuanya. Agar nanti di target kami di tahun 2024 ini yang saat ini yang disebutkan oleh target profil pelajar Pancasila harus tercapai. Ini berarti kan bagian ini juga yang harus panjenengan sampaikan ke teman-teman yang ada. Terus gali untuk umumnya. Kalau itu saya juga kemarin kerjasama dengan sekolah penggerak, kami mengadakan webinar. Kemarin pertama kali webinar dilaksanakan oleh sekolah Satuan Pendidikan Sakinah. Itu kami sekarang mengikuti sampai selesai. Itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Kalau panjenengan Bapak Ibu mengikuti webinar ini, akan mengerti, saya sendiri paham itu, mengerti tentang apa toh yang dinamakan dari mengambil dari tema-tema yang ada, tema-tema yang dari Universitas Pancasila itu. Saya sendiri bagian kecil dari tema-tema dari pelajaran Pancasila itu. Diambil kecil aja sangat luas sekali. Ini akan merubah karakter anak didik kita. Kemarin disampingkan oleh di tema tentang hidroponik. Ternyata hanya kata hidroponik pun bisa merubah karakter anak didik. Dari mulai tanam sampai dengan hasil. Itu kemarin kalau dengan mengikuti webinar akan sama dengan yang akan dengan ikuti. Pasti akan hasilnya sama, merubah karakter anak didik. Ternyata juga bukan karakter anak didik kita, tapi bisa merubah karakter guru-gurunya juga. Tenaga pendidiknya juga bisa merubah sendiri, otomatis mengikuti perubahan, akan mengikuti. Itu kalau yang di karakter. Ini kan sudah karakter kan, tema-tema karakter ya sudah. Otomatis nanti ini akan merubah panjenengan semua. Pengalaman berjalan, pengalaman itu akan berkembang. Ini kemarin sama itu ingin lagi saya coba cari mengetahui dan bisa mengembangkan sendiri di satuan. Saya ini kepinginan seperti itu. Jadi kami sendiri yang bukan dari satuan bukan dari latar belakang pendidikan, tapi saya kok suka sekali, senang sekali dengan seperti kegiatan kita. Saya sendiri juga otomatis ya merubah karakter juga. Jadi juga saya sendiri. Itu akan kami selenggarakan, memfasilitasi penyelenggaraan seperti ini terus menerus. Jadi saya harap Bapak Ibu jangan bosan-bosannya mengikuti seperti ini. Ada waktu senggang lagi belajar. Cari webinar yang lain untuk
Dan saya akan juga saya akan menyelenggarakan terus menerus di feedback biar cepat seperti ini. Karena nantinya saya juga tidak akan kesulitan apabila nanti harus semua satuan pendidikan melaksanakan kurikulum merdeka. Ini di dalamnya itu ada di dalamnya, semuanya ada di dalam kan tentunya kan ada 6 karakter itu dan 6 profil karakter ada di dalam. Inilah bagian dari bagian dari profil karakter Pancasila di dalamnya ini pembentukan karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan fintech seperti ini nantinya kalau ada yang kepingin mau kami kepingin melaksanakan webinar yang ada di Satuan Pendidikan, yang pengalaman yang ada di Satuan Pendidikan, silahkan hubungi saya untuk istilahnya untuk berbagi praktek baik. Hubungi saya, nanti akan kami selenggarakan baik tingkat tentunya untuk Kabupaten Temanggung, kalau bisa juga webinarnya bisa nasional. Itu nanti akan saya daftarkan di Satuan Pendidikan di Dirjen SD-nya untuk kami istilahnya dibinakan nasional. Kemarin yang saya rencana nanti akan saya kembangkan tema-tema yang lain, tema-tema yang ada, tema-tema yang karena Satuan Pendidikan yang itu temanya beda-beda, Bapak. Temanya beda-beda. Tema-tema yang ada itu beda-beda, nanti akan kami gabung juga nanti menyelenggarakan webinar selalu 1 hari pun webinar untuk berbagi praktik baik dalam binatang. Itu Bapak Ibu yang kebijakan yang ada di kami untuk mendukung kegiatan tujuan dari pendidikan nasional dan di dalam untuk Kabupaten Temanggung pada khususnya. Saya kira dari saya nanti ini aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau harus apa nanti bisa kami juga siap untuk menjawab. Itu saya lihat dari kami saya jadi mohon maaf kata salah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak, saya kembalikan ke pembahasan. Terima kasih Bapak atas materi yang sudah disampaikan kepada kita semua selaku peserta bimbingan teknik terpadu berbasis karakter di Kecamatan Keranggan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kita semua dan harus kita semua bisa mengimplementasikan demi anak didik sebagai generasi bangsa. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pamuji, Ekspos